Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Kurniawan dengan NPM 257821110. Jadi, saya di sini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Jadi di sini saya akan membuat sebuah program Python untuk menghitung penjualan jus buah. Oke, untuk pertama-tama kita akan membuat simulasinya dulu di flowchart. Oke, kita menggunakan yang pertama-tama kita masukkan declare dulu ya guys ya. Untuk declare kita menggunakan tipe integer untuk eh, menghitung harga buah dan lain sebagainya. Oke, kita masukkan dulu ya. Harga, terus, oh sorry. Nah, jumlah ini untuk menginput jumlah pembelian buah. Oke. Untuk selanjutnya kita menggunakan declare tipe string. Nah, string ini untuk memasukkan jenis jus, terus member, dan ulang. Ulang ini untuk apa? Untuk kita memakai looping agar ketika kita ingin mengulang program. Oke, selanjutnya kita menggunakan declare dengan tipe real untuk menginput diskon sub, bukan apa? Total diskon, terus total bayar, diskon 5%, terus diskon 10. Oke. Nah, dari sini kita masukkan dulu eh, nama kasir. Udah salah. Sorry guys. Bener. Oke. Selanjutnya kita masukkan variable assign. Assign seperti tadi kita akan menggunakan looping dan ini variabel ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan looping. Loopingnya menggunakan yang while ya guys ya. Nah, terus kita masukkan variabel ulang. Udah salah. Sorry guys. Nah, oke. Sini kita masukkan output dulu jenis-jenis jus yang akan kita pilih. Masukkan jenis jus. Terus mangga.
Sorry guys, sorry bukan make koma ya guys ya, tapi make garis miring. Untuk selanjutnya kita akan menyuruh untuk mengisi jenis untuk memilih jenis jus. Oke. Nah, di sini kita menggunakan logika eh, menggunakan logika program. Maaf. Hmm, jenis jus. Nah, jika dia memilih jenis jusnya alpukat, sorry, sorry. Aduh, alpukat di stok dengan harga 15.000. 15.000. Oke, selanjutnya kita menggunakan if juga jenis jus. Ini jika dia memilih jenis jus mangga. Oke. Nah, maka dia akan dikenakan harga 12.000. Oke. Selanjutnya kita masukkan jenis buah yang selanjutnya yaitu pisang. Jenis jus pisang. Nah, kita taruh harga jenis pisang di sini dengan harga 10.000 guys. Oke. Selanjutnya, nah, selanjutnya kita isi jen- jenis jus yang selanjutnya. Ini strawberry ya guys ya. Oke. Kita masukkan harga strawberry, kita taruh di harga 18.000. Oke. Nah, jika tidak ada di antara keempat ini, maka akan mengeluarkan output, aduh sorry, akan mengeluarkan output pilihan, aduh sorry, pilihan Oke, sudah selesai semuanya. Jadi kita akan melanjutkan untuk berapa yang ingin dibeli jumlah jusnya.
Oke, sini kita akan masukkan jumlah jus. Oke, untuk selanjutnya, sorry guys, ada gangguan dikit ya. Nah, jadi kita akan masukkan assign. Nah, sub total, ya guys ya. Nah, jadi kita akan menjumlahkan harga dengan jumlah jusnya. Oke. Nah, kita akan di sini akan menggunakan logika if lagi, guys. Ini jika subtotal di atas 50.000, maka dia akan dikenakan diskon sebesar 10%, guys. Oke, kita buat ya. Kita pakai seperti ini ya. Sorry, sorry. Nah, jika lebih dari 50.000. Oke, kita masukkan assign di sini ya. Nah, subtotal. Sorry, sorry. Ini diskon ya. Diskon 10. Nah, subtotal subtotal dikali 0,5. 0,10 guys, sorry. Nah, seperti ini ya guys ya. Dan jika dia di bawah 50.000, maka dia tidak akan dikenakan diskon sama sekali. Ini diskon 10. Nah, dia tidak akan dikenakan diskon sama sekali. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan output dia member atau bukan, guys. Seperti ini ya, guys. Oke, kita masukkan dulu. Nah, jika dia memasukkan member iya, tip iya, maka dia akan dikenakan diskon. Diskon 5%. Ya, guys ya. Sini. Hmm, so- total.
Jika dia tidak member, maka jika dia tidak member, maka tidak akan dikenakan diskon sebesar 5%. Selanjutnya, kita akan menghitung total diskon yang didapat oleh si pelanggan. Nah, sebentar guys. Di sini kita akan menghitung subtotal yang akan dibayar si pelanggan. Nah, di sini kita akan membuat output-output yang akan ditampilkan di program. Yang pertama, kita akan masukkan sub total sebelum diskon. Terus kita akan masukkan hmm, jumlah diskon 10%. Aduh, sorry. Sorry guys, bukan pakai ini ya, pakai output. Sorry. Di sini kita akan mengeluarkan output 5%-nya, yang dia member atau tidak. Sorry. Selanjutnya kita di sini akan hmm, total diskon yang didapatkan oleh pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan mengoutput eh, total yang harus dibayar oleh pelanggan ya. Sorry guys, ada gangguan sedikit ya.
Nah, jadi nah, selanjutnya nah, kita akan menyuruh program ketika ingin mengulang, maka harus ketik N ya. Jika tidak ingin mengulang, maka input kecuali N, oke? Sorry, seperti ada gangguan sedikit ya. Sorry guys, typo. Oke, masukkan inputnya. Oke, sudah selesai programnya, tinggal kita coba running ya. Nah, kita masukkan jenis jus. Saya ingin membeli jus alpukat maybe ya. Hmm. Nah, saya ingin membeli 5 mungkin. Ya, oke. Nah, sudah keluar semua ya. Subtotal sebelum diskon itu dapat 75.000 dan saya mendapatkan diskon 10% sebanyak 7.500 dan karena saya member saya mendapatkan diskon 5% sebanyak 3.750. Terus saya mendapatkan total diskon yang didapatkan itu sekitar eh, aduh sorry ya guys ya, ada kesalahan sedikit ini. Mohon maaf. Oh, sini mohon maaf ya guys ya. Ini plus, sorry. Oke, kita running ulang ya. Sorry guys. Lanjut ya guys ya. Nah, sudah keluar semua sudah sesuai. Nah, saya ketik selain N untuk lanjutnya coba. Nah, lanjutkan. Nah, jadi ya kurang lebih runningnya seperti ini kalau untuk di logaritma. Kita lanjut di program Python ya. Oke, jadi di sini untuk sebelumnya kita kita save dulu ya. Kita save. Save di sini ya. Oke, kita save dulu.
Oke, sudah kita save. Nah, untuk pertama kita memasukkan deklar harga-harga buahnya dulu. Eh, Harga alpukat tadi ada di 15.000. Oke, terus mangga ada di harga 12.000. Terus tadi ada pisang di harga 10.000. Oke, strawberry itu harga 18.000. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan memasukkan. Nah, jadi kita di sini kan kita udah kita buat ininya ya. Nah, jadi kita itu akan membuat yang namanya di sini kita masukkan dulu untuk variabel pengulangannya dulu. Nah, variabel pengulangannya kita pakai y ya tadi ya. Nah, untuk loopingnya kita menggunakan looping while. Nah, itu sorry kelebihan satu. Nah, ini untuk penetapan jika dia bilang y, maka akan diulang programnya. Oke. Nah, jadi sini kita akan mengeluarkan output dulu ya. Menuju yang ada. Oke. Kita masukkan item yang pertama. Sorry ada gangguan suara sedikit ya. Mohon dimaklumi, maaf. Kita masukkan harganya. Oke. Selanjutnya kita masukkan item yang kedua ya. Terus kita masukkan item yang ketiga yaitu pisang. Pisang di harga 10.000 ya. Oke. Selanjutnya dimasukkan item yang keempat yaitu strawberry.
Strawberry taruh di harga 18.000. Oke. Nah, kita di sini masukkan variabel pilihan. Pilihan tipe integer ya. Nah, jadi di sini akan mengeluarkan output, dia akan memilih nomor jus yang akan dibelinya, oke? Nah, sini kita menggunakan logika if, elif, dan else. Yang pertama kita masukkan dulu if. If-nya, terus kita masukkan pilihan, pilihan, aduh sorry, typo, kan. Jika dia memilih nomor satu, maka keluarlah harga alpukat. Harganya 15.000. Terus kita menggunakan if elif yang menggunakan yang elif. Oke. Nah, masukkan pilihan yang nomor 2. Sorry, sorry. Oke, masukkan harganya. Harganya tadi itu ada di harga 12.000 ya. Untuk mangga. Oke, selanjutnya masukkan lagi ke elif yang ke elif lagi yang kedua, item yang ketiga. Nah, tiga itu pisang ya. Aduh sorry. Nah, itu maksudnya. Kita masukkan lagi ke elif yang ketiga ya. Elif pilihan. Kita masukkan item yang keempat. Aduh sorry. Nah, harga stroberi ada di 18.000. Oke. Oke. Kita akan memasukkan lagi ke else. Nah, logika else ini jika dia tidak memilih menu yang tidak ada menu yang di atas nih ya, yang sudah kita input tadi.
akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menjumlahkan semuanya. Jumlah. Nah, ini kita memerintah bahwasannya berapa yang ingin dia beli. Kita menggunakan tipe data integer. Hitung totalnya dulu. Harga kita kali dengan jumlah. Hmm. Kita di sini menggunakan if lagi untuk apabila apabila dia mendapatkan jika dia lebih dari 50.000 pembeliannya maka akan dikenakan diskon sebesar 10%. Oke, kita masukkan seperti ini. Nah, ini kita masukkan saja yang seperti di follow chart tadi ya. Kita masukkan saja diskon 10. Oke, diskon 10. eh, total yang sudah dibeli tadi kita kalikan dengan 0,10. Oke, jika dia aduh sorry, jika dia di bawah diskon jika dia di bawah pembelian 10 eh sorry 50.000 maka tidak tidak akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, terus selanjutnya, aduh sorry. Nah, di sini kita tanyakan apakah dia member pelanggan member. Oke, input. Sorry, tidak ada nggak ada tanda petik ya. Tidak ada gangguan sebentar. Jika dia mengetik Y, maka maka dia ini guys. Nah, dia terdapat dua opsi ya. Kita masukkan logika if lagi di sini. Jika dia member, maka maka akan mendapatkan diskon sebanyak 5%.
Di voucher tadi jika dia tidak member, maka tidak akan mendapatkan diskon 5%. Oke. Di sini kita akan memasukkan menghitung total bayarnya. Total bayar dikurang dengan diskon yang didapatkan tadi. Diskon 10% ditambah dengan diskon, sorry, ditambah dengan diskon 5%. Oke. Nah, sini kita akan menggunakan di sini kita akan mengeluarkan printout-nya. Bentar ya, guys. Oh, ini. Masukkan jus yang dia pilih tadi ya, nama jus yang dia pilih tadi. Jus sorry. Terus jumlah jus yang dia beli tadi, jumlah, oh, sorry. Masukkan jumlahnya, jumlah, terus di sini kita akan menghitung total biayanya sebelum mendapatkan diskon. Oh, sorry. Total. Oke, masukkan lagi yang diskon, dia mendapatkan berapa diskon 10% tadi, oke? Diskon 10. Nah, teruskan diskon 10. Sorry.
diskon, diskon 5%-nya. Oke. Oh, sorry. Sorry ya guys ya. Diskon 5%-nya. Oke. Nah, jadi kita masukkan total pembayaran setelah mendapatkan diskon. Oke, kita edit lagi biar lebih estetika nanti outputnya ya. Nah, terus kita ini ke dia ingin ke seperti ini guys. Tanda petiknya. Nah, sudah. Jika tidak, jika program sudah selesai, maka akan hmm, keluar output. Sorry, lebih baik kita jeda aja ya. Oke, akan keluar output seperti ini. Roll. Oke, nah seperti ini ya. Oke, kita save dulu. Coba kita running di CMD guys. Ini ya, kita running di sini coba ya. Seperti ini runningnya. Sorry. Kita masukkan nambah filenya tadi. Oke. Sorry guys, ada kesalahan sedikit.
Sebentar. Ini jika kita ingin menghitung ini ya. Sorry, sorry. If total lebih, sorry, lebih dari 50.000. Kita coba running lagi ya. Kita coba pilih jus yang seperti tadi aja. Kita mencoba skenario pertama. Saya ingin membeli alpukat pilih jus, aduh sorry. Nomor alpukat 1 ya. Hmm. Saya ingin membeli jumlah 5. Ke member ya. Nah, langsung keluar ya guys ya. Nah, terus sini kita akan mencoba skenario kedua. Nah, bagaimana jika saya membeli di bawah 50.000 tapi member? Oke, saya coba di sini jus mangga. Aduh, sorry. Jus mangga. Terus jumlahnya saya beli 2 cukup. Cukup, terus member tidak. Nah, maka dia tidak akan dikenakan diskon member. Nah, seperti itu. Nah, kita coba skenario yang ketiga. Kita beli strawberry, jumlahnya cukup 1. Apakah member? Ya. Nah, hasil outputnya seperti ini ya guys ya. Kita akhiri dulu programnya. Nah, program selesai. Oke. Mungkin ini dari program yang saya buat. Ya, kesimpulannya ini siapa tahu dapat mempermudah si kasir untuk menghitung segala sesuatunya. Ya, seperti itu. Kesimpulannya, untuk apa if, elif, dan else ini? Untuk menentukan harga-harganya ini. Sama, di, ya untuk naruh perbedaan-perbedaan jenis-jenisnya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Sekian. Jika ada kesalahan atau problem-problem, saya mohon maaf sekiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini saya akan melanjutkan eh, dari soal-soal yang kemarin yang program yang telah saya buat kemarin. Nah, jadi di sini ada perintah bahwa minimal buat 3 skenario uji. Nah, mari kita buat 3 skenario ujinya dulu coba. Oke. Nah, jadi ini codingannya yang kemarin. Nah, langsung saja kita coba implementasikan dengan 3 skenario. Untuk skenario pertama, kita akan
membeli misal jus alpukat dengan jumlah pembelian 5 dengan member ya. Nah, jadi di skenario pertama ini menggunakan dia sorry guys. Nah, jadi dia ini membeli sebuah jus alpukat yaitu dan berjumlahkan 5. Nah, jika dihitung totalnya harga alpukat itu 15.000 dan jumlah yang dia beli itu 5. Jadi ditotalkan lebih dari 50.000 dan dia mendapatkan diskon 10% karena dia beli lebih dari 50.000. Dia di sini mendapatkan diskon sebanyak 7.500. Nah, terus karena dia member pembeli ini, nah dia akan dikenakan diskon sebesar 5%. Ya, sekarang dia dapat diskonnya 3.750. Nah, mari kita coba yang skenario kedua. Nah, di skenario kedua saya akan membeli misal jus mangga dengan total 5 boleh. 5 member tidak. Nah, di sini ya dia beli lebih dari 50.000. Nah, jika dia beli 50.000, maka dia akan mendapatkan sebuah diskon 10% tadi. Terus dia bukan member pembeli di sini. Nah, maka if else-nya menghitung bahwasannya dia bukan member VIP di sini. Maka ia tidak mendapatkan diskon VIP di sini. Nah, oke. Pada skenario ketiga, mari kita coba ya. Nah, di skenario ketiga saya akan membeli jus pisang, jus pisang. Terus, nah, jumlah pembeli mungkin saya akan membeli 3. Nah, member tidak. Nah, sini udah selesai. Jadi di sini dia membeli jus pisang yang harganya 10.000 terus menjumlahkan 3. Nah, apakah itu di atas 50? Enggak kan? Nah, maka dia tidak mendapatkan diskon pembeli. Terus dia juga tidak member di toko ini, maka dia tidak mendapatkan kedua diskonnya, maka total bayarnya 30.000 saja. Nah, ini ketiga skenario ini, oke. Nah, terus bagaimana urutan if elif mengaruhi hasil akhir potongan harga? Nah, jadi gini, urutan if elif dalam program ini mempengaruhi pemilihan harga jus gitu. Nah, misal di sini kan ada 4 jenis jus gitu ya. Nah, dia ini kalau mau jadi dia naruh jenis-jenis jus dan ini kan harga jusnya udah kita taruh di atas gitu. Nanti tinggal ini aja manggil harga di sini. Nah, gitu. Berarti harga sama dengan alpukat itu nanti dia mendefinisikan ini 15.000 itu harga dari jus tersebut. Nah, harga yang dipilih tetapi tidak mengaruhi potongan harga karena di situ nggak ngitung diskon, cuman nentuin harga doang asli jusnya gitu. Diskon pembelian
dihitung jika total belanja lebih dari 50.000. Nah, jadi sini semuanya dihitung dulu jumlah dengan harga jusnya. Nah, jika jus itu lebih totalnya lebih dari 50.000, maka akan mendapatkan diskon 10% gitu dari total yang ia beli gitu. Sedangkan diskon VIP berlaku terpisah jika pengguna adalah member. Jika diskon VIP, karena diskon VIP dan diskon pembelian itu dihitung secara terpisah tanpa penggunaan elif yang di sini nih. Nah, jadi dia dilakukan secara terpisah di sini. Nah, ini untuk diskon pembelinya tadi kalau lebih dari 50.000, dan ini diskon VIP jika pelanggan tersebut member gitu. Keduanya bisa berlaku bersamaan, artinya pengguna dapat mendapatkan kedua diskon tersebut sekaligus yang mempengaruhi total bayar akhir gitu. Nah, jadi pelanggan itu bisa mendapatkan kedua-duanya jika dia membeli lebih dari 50.000, terus dianya member. Nah, dia dapat diskon 10%, terus mendapatkan diskon 5% lagi gitu. Oke. Di soal selanjutnya, nah, apa kemiripan antara logika program kasir dan cara manusia menentukan harga di dunia nyata? Oke, jadi seperti ini ya. Program kasir di atas meniru cara manusia berpikir secara logis, sistematis, dan bertahap dalam menentukan harga. Jadi gini, pertama kita disuruh untuk memilih jusnya gitu, terus menghitung total jusnya, terus memberikan diskon jika dia lebih dari 50.000. Nah, terus dia menentukan totalnya dulu. Nah, terus menghitung secara ulang gitu. Nah, itulah kemiripan yang ada di program ini dengan cara berpikir manusia gitu. Jadi di perbedaannya hanya satu. Manusia itu kita berpikir secara alami. Oh, jadi gini. Kalau dia beli segini gini. Nah, kita dihitung dengan secara manual, dipakai otak gitu kan. Tapi kalau program itu dia berpikir berdasarkan aturan yang ditulis oleh manusia. Jadi yang kita pikirkan sekarang untuk membuat program akan kita implementasikan di program ini gitu. Jadi logikanya program kasir adalah representasi digital dari cara manusia mengambil keputusan dalam transaksi nyata. Nah, jadi seperti itu untuk kemiripan dan perbedaan antara program kasir dan cara manusia menentukan harga gitu. Jadi oke. Mungkin sekian dari saya Rizky Kurniawan Yahya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.